warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan informasi terbaru tentang pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021. Tentunya hal ini terkait dengan tahapan terakhir dari P3K Guru di tahun ini, yaitu di tahap yang ketiga. Akan banyak informasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tahap 3. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih, kita ke pembahasan. Nah, jadwal P3K Guru tahap yang ketiga 2021 menjadi harapan terakhir tentunya bagi teman-teman P3K Guru di tahun 2021 yang belum lolos di tahap 1 dan tahap yang kedua. Nah, kemudian untuk jadwalnya kapan? Nah, dalam hal ini pemerintah belum menyampaikan secara pastinya ya, tapi semoga melalui pembahasan ini sudah ada gambaran ya bagi teman-teman yang nantinya akan mendaftar di tahap yang ketiga. Nah, sebelum itu kita coba bahas yaitu bahwa P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Nah, berkaitan dengan hal ini, BKN telah menyampaikan ya bahwa kontrak untuk guru ASN P3K ini berbeda-beda di setiap daerah tergantung dari PPK-nya. Entah itu bupati, kemudian wali kota ataupun untuk gubernur dalam memberikan SK terkait dengan lama dari kontrak tersebut. Nah, saat ini tahapan P3K Guru 2021 sudah mencapai tahap pemberkasan ya untuk tahap kedua hingga 2022. Nah, jika dilihat dari seleksi tahap 1 dan 2, kemungkinan P3K tahap 3 2022 dibuka pada pertengahan Februari atau setelah evaluasi tahap yang kedua. Nah, ini bisa menjadi patokan teman-teman ya. Jadi nanti di pertengahan Februari itu kemungkinan besar akan dibuka ya, karena setelah selesainya tahap yang kedua. Nah, pendaftaran P3K tahap 3 ini menjadi seleksi terakhir bagi calon P3K untuk bisa diangkat sebagai ASN. Syaratnya tentunya pelamar harus melakukan pemilihan kebutuhan ulang dalam SSC ASN ya. Nah, menurut Permen PAN 28 ya, ini yang menjadi regulasi dari pelaksanaan pengangkatan P3K ini di instansi daerah, bahwa untuk jabatan fungsional guru ini ada beberapa kriteria yang bisa mengikuti seleksi tahap 3. Tentunya teman-teman sudah paham ya tentang hal ini, yaitu dari guru ASN, guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik ya, atau sering kita sebut dengan honorer di sekolah negeri. Kemudian ada honorer XTHK 2, kemudian ada guru swasta non ASN yang mengajar di swasta, kemudian lulusan profesi guru. Nah, kemudian Permen PAN tersebut ya dalam seleksi teknisnya juga membagi beberapa kriteria ya dalam pemberian afirmasi. Ini tentunya nanti yang masih kita tunggu ya, apakah nanti ada penambahan afirmasi, terutama yang sering dibahas oleh Komisi 10. Kemudian kemarin juga kalau kita dengarkan dari Pak Ilman Syahril juga mengatakan ya, nantinya juga akan masuk di pembahasan Paselnas, juga dari Bapak Alex ya, salah satu dari orang Kemenpan, yang mengatakan bahwa untuk afirmasi lama pengabdian itu juga akan dibahas secara serius, secara detail di Panselnas dalam panitia seleksi nasional. Nah, kemudian dari Dirjen GTK itu pun sudah memberikan sebuah pernyataan ya, walaupun ini melalui akun Bu Nunuk Suryani ya, bahwa Dirjen GTK Bu Nunuk itu mengatakan Sesdirjen jadwal P3 tahap 3 itu masih dalam tahapan pembahasan bersama Panselnas. Lagi-lagi di sini adalah Panselnas yang menentukan, jadi bukan hak dari hanya Kemendikbudristek tapi juga dengan KL terkait ya. Nah, ini untuk jadwal P3 tahap 3 masih dibahas Panselnas. Jika ada sudah info terkait hal tersebut segera saya kabarkan. Ini tulis di akun Instagram pribadinya Bu Nunuk Suryani ya, pada hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Coba kita tengok ya. Nah, ini akun Instagramnya Bu Nunuk Suryani, teman-teman bisa follow juga ya untuk mengikuti ini.
Nah, ini adalah tentang postingan beliau ya. Halo sahabat tercinta, terima kasih sudah doa yang luar biasa untuk ibu saya dan keluarga saya. Mohon maaf tidak bisa jawab satu persatu, tapi saya sudah membaca semuanya. Oh ya, untuk jadwal P3K tahap 3 masih dibahas di Panselnas. Jika ada info terkait hal tersebut segera saya kabarkan. Terima kasih, semangat ya. Ini dari Bu Nunu yang memposting 1 hari kemarin ya, berkaitan dengan perkembangan ya, walaupun belum ada kepastian kapan akan dibuka untuk P3K guru tahap yang ketiga. Nah, bagian yang penting kita cermati adalah komentar-komentar ya dari teman-teman. Awali setiap bagi Anda dengan senyuman. Amin Bu. Minggu kemarin Bu ini tidak penting. Coba kita lihat yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pelaksanaan tahap 3. Nah, ini ada yang memberikan sebuah harapan ya, ataupun harapan betul ya, semoga ada kejutan di tahap 3 bisa kembali ke sekolah asal formasinya. Ini juga masih digodok ya di panitia seleksi nasional, karena kemarin ada tekanan besar dari Komisi 10 yang menginginkan bahwa untuk guru-guru yang diangkat atau yang lolos itu bisa ditempatkan kembali di sekolah sesuai dengan induknya. Nah, semoga ada kabar baik afirmasi masa pengabdian atau masa kerja untuk 35 men ya Bu. Minus ya, kita juga pengen lulus kayak lainnya, kan rata-rata yang lulus ditunjang nilai afirmasi. Ini juga ada yang menginginkan dari pengabdian masa kerja. Tentunya kalau masa kerja ini nanti diakomodir ya oleh Panselnas, tentunya yang 35 tahun ke bawah juga akan mendapat advantage ya dari regulasi yang baru ini, karena tentunya pengabdian itu akan membawa nilai tambah ya. Mudah-mudahan tahap 3 ada kabar baik, yang sudah PG langsung menempati formasi, tidak tes lagi. Ini pun juga disinggung oleh Bapak Iwan Syahrir ketika melakukan RDP ya, rapat kerja dengan Kemendikbudristek, bahwa untuk yang sudah lulus PG nantinya ketika dibuka formasi, orang-orang tersebut sudah langsung masuk di formasi sekolahnya. Nah, seperti ini. Nah, salam Bu, bagaimana pemberkasan tahap 2? Apakah harus menunggu arahan dari Panselda baru boleh mengurus SKCK? Kalau ini sesuai dengan beberapa pengalaman teman-teman yang sudah melakukan pemberkasan di tahap 1, tentunya nanti kita yang sudah lolos tahap 2 mengikuti arahan dari BKD atau BKPP ya, Badan Kepegawaian Daerahnya ya. Nah, ini berisi doa. Assalamualaikum Pak, tahap 3 apakah bisa jurusan bahasa Inggris mengambil fondasi di SD Bu? Karena saya induk di SD, dirasa jurusan bahasa Inggris sudah penuh. Kalau kita lihat di SE linearitas ya, untuk pendaftaran P3K untuk bahasa Inggris tidak bisa ya masuk di guru SD. Kalau jurusan lain banyak yang bisa, matematika, IPA, IPS bisa masuk di formasi guru SD. Semoga tahap 3 yang sekolah negeri dan swasta yang lulus PG ditempatkan di sekolah asal. Ini ya semoga teman-teman ini bisa masuk di tahap 3. Namun sepertinya kalau dari Panselnas kemarin mengatakan, ataupun dari Dirjen GTK ya, kemungkinan besar di tahap 1 di tahun 2022 ya itu bisa diakomodir. Namun sebelum ada regulasi yang muncul, berharap tidak masalah ya. Semoga nanti yang terbaik bisa didapatkan oleh teman-teman yang sudah lulus PG. Nah, ini ada informasi terbaru, ternyata Bu Nunuk telah memposting ya. Nah, ini hoax ya tentang afirmasi 5 tahun mengajar, sekolah induk kembali prioritas, penambahan formasi. Nah, ini karena belum ada ya, belum ada kepastian ya. Namun ini ada posting sepertinya, ini thumbnail dari YouTube ya, yang mengatakan bahwa afirmasi 5 tahun mengajar, sekolah induk kembali ke prioritas, penambahan formasi. Oh ya, nanti kita lihat ya perkembangannya. Namun di captionnya belum mengatakan, just info ya, seleksi tahap 3 masih didiskusikan di Panselnas. Belum ada info yang bisa saya bagi untuk ujian tahap 3 jabatan fungsional guru tahap 3. Nah, yang ini hoax ya, tetap semangat. Nah, artinya ini belum bisa dinyatakan oleh Bu Nunuk sebagai sebuah hasil dari kebijakan ya, karena memang masih digodok. Namun sekali lagi teman-teman, tentunya kemungkinan ini tetap ada, karena lagi-lagi regulasi masih digodok. Semoga nanti memang ya
menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada semua honorer ya. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.